Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana wa waffaqana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul anam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi muhkami kitabil azim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada nikmat yang paling berharga, tiada nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita selain nikmatul iman wal Islam. Terlebih ketika keimanan dan keislaman itu sampai akhir hayat kita nanti, yang disebut dengan al-mautu ala husnil khatimah. Dinul Islam, agama yang kita anut, agama yang kita yakini kebenarannya, adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sejauh ini mari kita pahami apa yang dimaksud dan disebut dengan dinul Islam. Karena hal ini sangat mendasar. Al-Islamu wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uquli li sa'adatid daraini dunyan wa ukhra. Agama adalah undang-undang Allah. Agama adalah peraturan Allah yang ditujukan kepada setiap orang yang berakal, yang tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mafhumnya adalah ketika kita menyadari dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar menurut kita, agama yang kita yakini dan kita siap berada di dalam Islam, maka kita harus siap pula melaksanakan semua peraturan Allah, dan kita harus siap diatur oleh Allah. Kun kal mayyit yaqallibu kaifa aradal ghasil. Hiduplah kamu di dunia ibarat sesosok mayit yang bolak-balik terserah orang yang memandikan. Kita hidup di dalam agama Islam dan kita harus siap diatur dengan aturan Allah, dan kita sudah menyatakan kesiapan itu. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita siap diatur oleh Allah dan kita siap diapapun oleh Allah. Itulah agama yang tujuannya tiada lain adalah semua peraturan yang Allah buat, wajib, sunnah, makruh, haram dan lain sebagainya, tujuannya tidak ada lain adalah untuk keselamatan, kebahagiaan manusia sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu 3 aspek pokok dalam ajaran Islam itu yang harus kita ketahui, dan itu pula yang harus terus dan terus kita pelajari. 3 aspek pokok dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah aspek keyakinan atau akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya di Mekah. Yang ditanamkan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah hanya keyakinan, keimanan, ketauhidan. Hanya akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beserta cabang-cabang akidah. Itulah hal pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan yang harus kita wariskan kepada anak keturunan kita, adalah tentang keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, dan itu pula yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala pertama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah tentang akidah. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada suatu hari kata Umar bin Khattab, kami dan para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seseorang di hadapan kami berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam, tapi yang bikin kami kaget adalah tidak nampak bekas atau bayangan orang tersebut. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kakinya menghimpit kaki Rasulullah dan kedua tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam?" Rasulullah menjawab, "Antasyhada an la ilaha illallah." Al-hadis. Islam adalah kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dirikan sholat, tunaikan zakat, laksanakan saum, dan berhaji ke Baitullah jika mampu. Lalu si laki-laki itu mengatakan, "Shadaqta, benar engkau Muhammad. Tolong kabarkan kepada kami ya Muhammad, apa itu iman?" Rasulullah pun menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah." Kembali kata laki-laki itu, "Shadaqta, benar engkau Muhammad," sampai akhir hadis ini. Dan setelah beberapa pertanyaan dari laki-laki itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, tahukah engkau siapa dia?"
Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Umar, perlu kamu ketahui bahwa laki-laki yang barusan bertanya adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, aspek pokok dalam ajaran Islam adalah aspek norma atau hukum atau syariah. Ajaran pokok agama Islam adalah aspek syariah. Inilah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar, hablum minal alamin. Secara redaksional, syariah sendiri memiliki arti jalan hidup. Jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan, sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini menuju kehidupan akhirat. Panduan yang dimaksud adalah sumber-sumber hukum Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, hingga ijtihad para ulama. Yang ruang lingkupnya mencakup tentang tata cara ibadah, tata cara muamalah hubungan sosial, tata cara munakahah, tentang pernikahan, sampai masalah jinayah tentang hukum pidana. Itu yang kedua, aspek pokok dalam Islam tentang syariat. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek perilaku atau akhlak. Aspek perilaku atau akhlak dalam ajaran pokok Islam adalah sikap atau pola perilaku manusia yang menjadi hasil dari pelaksanaan dua aspek di atas, yaitu akidah dan syariah. Ketika orang sudah melaksanakan akidahnya dengan benar, yang dilaksanakan dengan syariahnya yang benar, maka akan membentuk akhlak yang mulia. Pentingnya pendidikan akhlak dalam Islam tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang penyebab utama yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah menjawab, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa yang dapat menyebabkan kau masuk surga? Rasulullah menjawab, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ketiga aspek ini tentunya tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, ajaran pokok agama Islam ini harus berintegrasi, membentuk kepribadian manusia yang utuh pada seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti jalan-jalan setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam dalam hati kita, dan Allah membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya agar kita dapat mengamalkan keimanan dan keislaman dalam kehidupan sehari-hari serta akhir hayat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.